Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 1 kelompok 1 akan mempersembahkan simulasi persidangan tentang Penanganan obat terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Semu Kelompok 1 yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Saudara Saifi Murad pada hari ini, Rabu 24 November 2021. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Sebelumnya, demi kelancaran persidangan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Semu kelompok 1 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana penggunaan narkotika pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan atas nama terdakwa Saifi Murad dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitia persilakan terdakwa dan penasihat hukum yang untuk masuk ruang persidangan. Kepada terdakwa dan penuntut hukumnya dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang sidang. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara? Saifi Murad yang mulia. Tempat lahir, umur? Tangerang, 20 Maret 1995. Jenis kelamin laki-laki? Betul yang mulia. Warga negara Indonesia? Iya yang mulia. Alamat? Alamat kampung Banjar yang mulia. Agama Islam? Iya yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Iya yang mulia, saya siap mengikuti perjalanan persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindakan pidana penyalahgunaan narkotika. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Iya yang mulia, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya dari lembaga hukum, yaitu Saudari Indriati. Betul, mereka penasihat hukum saudara? Betul yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kantor advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Iya, majelis hakim yang terhormat, saya membawanya. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Baiklah, mana saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap majelis hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Baiklah, saya akan membacakan dakwaan terhadap terdakwa Saifi Murad dalam kasus ini. Terdakwa didakwa dengan dakwaan penyalahgunaan narkotika. Pasal 112 ayat 1 UUD nomor 35 tahun 2019 narkotika dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara terdakwa akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya
sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut yang mulia. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lakukan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi pada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan alat bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap yang mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini jaksa penuntut umum. Satu orang saksi yang mulia. Silakan dihadirkan saksinya. Saksi atas nama Nasution Mahfudisa yang dimana saksi merupakan saksi yang mulia. Saksi atas nama Anastia Mahfudisa dipersilakan memasuki ruang sidang. Baiklah, saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama, Nastia Mahfudisa. tempat tanggal lahir, Tanggal 17 Juli 1995. jenis kelamin perempuan, Ya yang mulia. umur, 25 tahun yang mulia. agama Islam, Ya yang mulia. alamat, Kampung Keluarga. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudari bersedia bersumpah atau berjanji Saya bersedia yang mulia. kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Saudari izinkan saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silahkan duduk. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang telah saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudari jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap yang mulia. Saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Baik, terima kasih yang mulia. Mohon izin untuk membacakan tuntutannya secara langsung karena saya menganggap hal yang ada di persidangan sudah cukup jelas. Kejaksaan Negeri Tangerang Surat tuntutan pidana nomor 35. Dengan ini saya mengajukan tentang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan menjatuhkan pidana terhadap Saifi Murad dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda 100 juta rupiah, subsidi 6 bulan, pidana kurungan serta menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan, menetapkan barang bukti 1 buah plastik kecil dan berat kotor 0,50 gram, 1 buah HP Oppo warna merah. Berikutnya menetapkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian tuntutan pidana ini saya bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini pada hari Rabu 24 November 2021. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang. Setelah itu saya serahkan kepada majelis hakim.
Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Para terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan selanjutnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Terdakwa, apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Saya akan mengajukan pembelaan yang mulia. Bahwa saya penasihat hukum terdakwa akan memberikan alasan yang dapat dipertimbangkan oleh yang mulia. Majelis Hakim berdasarkan faktanya, dakwaan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Dasar RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya yang pertama, setiap orang, bahwa pada dasarnya setiap orang menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwa. Yang didakwaan orang itu atau sedia idenya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata setiap orang menurut buku pada pelaksanaan tugas. Baiklah, demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Pada JPU akan mengajukan replik atas pembelaan dari pihak terdakwa. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami Majelis Hakim. Baik, karena JPU tidak mengajukan replik, dengan demikian penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan duplik. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang? Iya, saya sudah siap yang mulia. Membacakan putusan sebagaimana terlampir, bahwa terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan. Baik, demikian putusan Majelis Hakim diberitahukan kepada JPU dan penasihat hukum terdakwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara terdakwa akan mengajukan banding? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan banding? Majelis Hakim yang terhormat, saya tidak mengajukan banding dan menerima putusan tersebut. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana nomor 1 dengan terdakwa Septi Murad dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Putusan nomor 1, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Peradilan Semu kelompok 1 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama Saefi Murad, tempat tanggal lahir 20 Maret 1995, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Kampung Kelonco, pendidikan SMA, pekerjaan wirausaha. Bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, maka peradilan Semu kelompok 1 memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Menimbang berdasarkan barang bukti dan beberapa fakta yang terungkap di pengadilan dan telah meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Menggunakan narkotika telah terbukti, menjual dan mengedarkan narkotika telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar pasal 112 ayat 1 nomor 35 tahun 2009. Menimbang bahwa pelaku mengakui perbuatannya, memperhatikan pasal-pasal dan undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan, mengadili, menyatakan bahwa Saefi Murad yang identitas lengkapnya seperti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saefi Murad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti 1 buah plastik kecil sabu dengan berat 0,05 gram.
kami terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp100.000. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari ini, Rabu, tanggal 24 November 2021. Oleh saya, Muhammad Rizky, sebagai Ketua Majelis Hakim, Siti Fadla dan Siti Nur Khofifah masing-masing sebagai Hakim anggota 1 dan 2 pada pengadilan semu kelompok 1. Putusan yang mana diucapkan pada hari ini itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum majelis hakim. Dibantu oleh Nur Aini sebagai panitera pengadilan semu kelompok 1, serta dihadiri juga oleh Siti Nur Dewi sebagai jasa penuntut umum, serta Indrianti sebagai penasihat hukum terdakwa pada pengadilan semu kelompok 1. Sekian, terima kasih.